Pemirsa, ada yang istimewa dalam lawatan Presiden Prabowo ke Yordania. Dalam perjalanannya, Presiden Prabowo dikawal langsung oleh pesawat F-16 di langit Yordania. Dalam perjalanannya ke Yordania, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan perlakuan istimewa. Tiba di langit Yordania, pesawat orang nomor 1 di Indonesia ini mendapatkan pengawalan khusus oleh pesawat F-16. Dari sisi kanan dan kiri pesawat kepresidenan, F-16 Yordania terbang dalam formasi presisi, mengantar pesawat presiden hingga mendekati pendaratan di Bandar Udara Militer Marka Aman. Pengawalan udara tersebut bukan sekedar prosedur keamanan negara, melainkan simbol penghormatan tinggi dari kerajaan Yordania Hashimiyah. Bahkan salah satu pilot F-16 menyapa langsung Presiden Prabowo melalui komunikasi radio. This is Line 1 speaking. Your Excellency Mr. President, Assalamualaikum warahmatullah. This is Line 1 speaking. Your Excellency, on behalf of His Majesty King Abdullah II and the people of Jordan, we are honored to welcome you to Jordanian airspace, and it's a great honor to escort your flight this evening. Wishing you a pleasant stay and a safe landing. Ramadan Mubarak, sir. Presiden Prabowo pun secara langsung membalas komunikasi tersebut, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Lion Flight, Indonesia One. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me, and please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman in Jordan. Thank you very much. Lion Flight, this is Indonesia One. Once again, Ramadan Mubarak. Wish you all the best in this holy month. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi kunjungan kedua Presiden Prabowo ke Yordania usai kunjungan pertamanya pada 13 April 2025 lalu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tiba di Yordania, Presiden Prabowo disambut upacara kehormatan oleh kerajaan. Berbagai isu strategis juga dibahas kedua negara dalam pertemuan ini. Setibanya di Yordania, Presiden Prabowo bertemu Raja Abdullah II di Istana Basman. Ketibaan Presiden di istana disambut oleh tiupan trompet dan pasukan jajar kehormatan yang berdiri rapi untuk memberikan salam penghormatan. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Raja Abdullah II bersama putra mahkota kerajaan Yordania Hashimiyah, Al-Husain bin Abdullah II. Momen kebersamaan tersebut kemudian diabadikan dalam sesi foto bersama di salah satu sudut utama Istana Basman. Presiden Prabowo pun menerima upacara penyambutan resmi yang diawali dengan memperdengarkan lagu kedua negara dan dilanjutkan dengan inspeksi pasukan kehormatan. Usai upacara penyambutan, kedua kepala negara kemudian menuju ruang kerja istana untuk melakukan pertemuan tete-a-tete yang diikuti dengan pertemuan lanjutan dengan delegasi kedua negara. Keduanya membahas berbagai isu strategis mulai dari penguatan kerjasama kedua negara hingga kolaborasi di bidang kemanusiaan, termasuk terkait stabilitas dan perdamaian kawasan. Kunjungan Presiden Prabowo ini juga sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Yordania. Bagi Indonesia, kerajaan Yordania juga merupakan mitra penting sekaligus hub logistik Indonesia di kawasan Timur Tengah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden mobil yang diamuk warga karena nekat melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat bermula dari kejar-kejaran antara polisi dengan pengemudi. Pengemudi berkendara ugal-ugalan dan berupaya kabur saat akan diberhentikan oleh petugas. Hindari polisi, sebuah mobil minibus nekat menerobos melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu sore. Sejumlah pengendara berupaya hentikan pelaku yang mulai hilang kendali dan menabrak pengendara lain. Namun pelaku tak mau berhenti, sehingga pengendara mengejar dan merusak mobil pelaku.
Mobil yang dikemudikan oleh seorang pria dengan satu penumpang wanita itu melaju dari arah Ancol menuju ke Senen pada Rabu sore. Namun karena terjebak macet, mobil justru nekat mengambil ruas jalan sebaliknya dengan melawan arah. Terjebak kemacetan dari arah berlawanan, mobil pun berhenti dan pengemudi diamankan. Ih, parah banget. Sedih. Hancur motornya. Insiden bermula dari kecurigaan petugas patroli terhadap mobil pelaku yang melaju ugal-ugalan, serta plat nomor kendaraan yang diduga palsu di perempatan MBAL Gunung Sahari. Peringatan petugas membuat pengemudi panik dan akhirnya nekat terobos jalan satu arah di kawasan Gunung Sahari hingga akhirnya terjebak kemacetan dan jadi sasaran amukan warga. Kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Nah, di sanalah terjadi peristiwa mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Nah, di sana terjadi peristiwa, ada sebuah kecelakaan mengakibatkan korban luka dan juga beberapa kendaraan yang rusak. Pengemudi asal Surabaya mengaku panik saat akan diberhentikan polisi karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Dirinya bermaksud mengajak kekasihnya berwisata ke Ancol, namun karena tak menguasai jalan, akhirnya nekat melawan arah. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah, itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Kini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan kendaraannya, termasuk akan melakukan tes urin. Dari Jakarta, Ratu Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kota Bandung dan Tangerang rela mengantri panjang untuk menukar uang baru yang disediakan oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menyambut Lebaran. Ratusan warga mengantre menukarkan uang baru di Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Syarat utamanya, warga harus terlebih dahulu mendaftar secara online lewat aplikasi penukaran uang baru di situs Bank Indonesia. Jumlah penukaran uang baru setiap warga dibatasi, yaitu maksimal Rp5.300.000. Match itu sesuatu yang menyenangkan, tambah menyenangkan ketika akan menghadapi Lebaran ini. Dan untuk menyenangkan saudara juga, karena uangnya baru jarang juga gitu. Ini akan dibagikan kapan, Bu? Ke siapa aja, Bu? Ini banyaknya dibagiin ke saudara pas ketika hari Lebaran. Sementara itu di Tangerang, Banten, ratusan warga antre untuk menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia yang berada di halaman Masjid Raya Al-Azom. Penukaran uang dibatasi hingga Rp2,8 juta untuk pecahan Rp20.000 ke bawah. Sedangkan untuk pecahan Rp50.000 dibatasi hingga Rp5,3 juta. Penukaran uang baru lewat mobil kas keliling milik Bank Indonesia ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.